Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man walah. Alhamdulillah ya, hari ini Ustazah akan membahas soal tentang persamaan kuadrat nggih. Tentang persamaan kuadrat yang sudah kalian kerjakan di halaman 28 dan 30 ya. Ini ada beberapa yang masih belum mengerjakan nggih, silahkan segera menyusul ya hari ini. Kalau tidak berarti nilainya Ustazah kosongkan nggih atau 0 ya. Ingat, saya sering mengingatkan kalian nggih, kalau nilai harian itu adalah nilai yang utama untuk nanti kelulusan nggih. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan nggih, karena kalian cuma tinggal 1 tahun lagi sekolah di Al-Falah ya, nggak nyampe 1 tahun malahan ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya nggih. Nah, di sini Ustazah akan bahas soal dan nanti akan Ustazah lanjutkan dengan sedikit tambahan materi ya di fungsi kuadrat ya. Sebelumnya Ustazah akan membahas soal dulu di halaman 28 yang A dan B. Di situ disuruh mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut ya. Yang A 2 dan 5, kemudian yang B 3 dan negatif 4 ya. Nah, di sini Ustazah menggunakan perkalian faktor ya. Menggunakan perkalian faktor di A dan B juga sama ya, karena lebih mudah dibandingkan dengan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaannya ya. Jadi di sini Ustazah perkalian faktornya ya tadi X dikurangi 2 ya. Di sini ya kemarin kan ada perkalian faktor itu negatif nggih. Di sini negatif, di sini juga negatif. Jadi X min 2 dikali dengan X min 5 sama dengan 0. Nah, kemarin yang di depan ini kita keluarkan nggih. Nah, di sini X, di sini min 2. Di depan dan di belakang sama dikalikan dengan X min 5 juga dengan X min 5 ya. Nah, kita kalikan X kali X itu X kuadrat, X dikali negatif 5 itu negatif 5X. Kemudian yang di sini negatif 2 kali X negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 5 adalah 10 ya. Negatif kali negatif positif nggih. Nah, kemudian ini tinggal di operasikan yang sama variabelnya ya. Tadi X kuadrat tidak ada yang sama, berarti dia tinggal diturunkan saja. Kemudian ini 5X dengan 2X, nah dia sama-sama satu variabel yaitu X, variabel X ya. Min 5 dikurangi 2 itu min 7 ya. Hutang 5, hutang lagi 2 berarti hutangnya bertambah. Jadi negatif 7X. Kemudian ini juga 10 tidak ada yang sama nggih. Jadi kita turunin lagi plus 10 sama dengan 0 ya. Ini hasilnya. Nah, kemudian untuk yang B 3 dan negatif 4 ya. X min 3 kemudian dikali X negatif dikurangi min 4. Nah, ini ya, ada negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif nggih. Kemudian ini ya, X dengan min 3-nya kita keluarkan, kemudian kita kalikan dengan yang di belakang, X tambah 4. Ini juga X tambah 4 ya. Kenapa tambah? Karena tadi ya ini negatif kali negatif ya, sedangkan di atas kan dia sudah negatif, seperti itu ya. X dikali X, X kuadrat, kemudian X dikali 4, 4X. Negatif 3 dikali X itu adalah negatif 3X. Kemudian negatif 3 dikali 4 itu adalah negatif 12 ya. Negatif kali positif itu negatif ya, sama dengan 0. Ini tadi ya, seperti sama yang atas ya. Kita operasikan yang satu variabel ya. Di sini tetap X kuadrat, kemudian 4X dikurangi 3X itu adalah maaf ini positif ya, harusnya positif, ini bukan negatif G, positif X ya, karena 4 dikurangi 3 itu 1 ya. Kemudian dikurangi 12 ya, hasilnya 0. Jadi hasilnya yang ini, X kuadrat ditambah X min 12 sama dengan 0 G. Seperti itu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan japri Ustazah ya. Ustazah lanjut dulu ke nomor di halaman 30, nomor 6 dan 7 ya. Nomor 6 dulu. Di situ kita suruh mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan metode faktorisasi ya. Kemarin sudah Ustazah jelaskan nggih. Yang pertama dicari dulu diskriminannya ya. Di sini diskriminannya B kuadrat dikurangi 4AC ya. B-nya itu adalah 1 ya. Kemudian A-nya 1 juga, C-nya adalah negatif 6 ya. Jadi 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 6 ya. 1 kuadrat itu 1, kemudian 4 dikali 1 itu 4 ya.
dikurangi negatif 6, dikali negatif 6 itu negatif 24. Nah, sedangkan di sini ada negatif lagi. Jadi negatif kali negatif positif ya. 4 kali 1 kali 6 24. Jadi 1 tambah 24 sama dengan 25. Nah, berarti diskriminannya ini adalah lebih dari 0 dan dia kemarin kalau diskriminannya lebih dari 0 ya, berarti dia nanti bisa dicari ya. Sebentar. Jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua penyelesaian, ya. Nah, di sini kita mencari angka P dan Q jika ditambah itu hasilnya si B yaitu 1, jika dikalikan hasilnya si C yaitu negatif 6. Nah, didapat di sini P-nya negatif 2, Q-nya 3 ya. Negatif 2 tambah 3 itu 1, negatif 2 dikali 3 itu negatif 6. Jadi negatif 2 dengan 3 ya. Kita masukkan X negatif 2 dikali dengan X ditambah 3 ya, karena di sini positif nggih, sama dengan 0 ya. Penyelesaian pertama berarti yang ini X min 2 sama dengan 0, jadi X-nya adalah 2 ya, karena dia pindah ruas jadi 2. Kemudian penyelesaian keduanya X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 3 ya. Jadi X1-nya 2, X2-nya adalah negatif 3 gitu ya. Kemudian untuk nomor 7 dia melengkapi kuadrat ya. Di situ kita mengerjakan soal nomor C ya, tapi tolong ganti 7-nya jadi 8 G, karena nanti kalau 7 dia tidak bisa ya, salah. Nah, kemarin kita suruh melengkapkan kuadratnya ya, berarti 12-nya ini kita jadikan 4. Kenapa? Biar dia 16 ya. Dan di sini 4 bisa diakarkan G, jadinya kita kalikan 16 ya. Jadi 4 kuadrat nanti kan 16 G. Nah, maka di sini didapat di sini ditambah 4, di kanan juga ditambah 4 ya, harus ya, kiri 4 di kanan juga harus tambah 4. Jadi di sini plus 16 nggih, di sini juga 4 bukan 0 lagi ya. Jadi X dikurangi 4 kuadrat sama dengan 4. Kemudian X dikurangi 4 sama dengan, nah plus minus, nah akar 4 ya. Karena apa tadi di sini kuadratnya, nah dia hilang, jadi di sini diganti jadi akar itu ya. Jadi X min 4 sama dengan plus minus ya, atau kurang lebih sama dengan 2 ya, karena akar dari 4 adalah 2. Maka penyelesaian yang pertama ya di sini X min 4 sama dengan 2 ya. 2 dulu positif dulu ya, berarti di sini yang negatif. Maka X-nya sama dengan 2 ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena dia pindah ruas ya. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, untuk yang kedua X dikurangi 4 sama dengan min 2. X-nya adalah min 2 ditambah 4 yaitu 2 ya. Seperti itu. Ini tuh jawaban nomor 6 dan 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke. X kuadrat ditambah 8X ditambah 10 sama dengan 0 ya, menggunakan rumus ABC. Ya, didapat di sini A-nya 1, B-nya 8 dan C-nya adalah 10 ya. Ini A, B dan C ya. Kita masukkan aja ke rumus ya. Min B berarti min 8 kurang lebih akar dari B kuadrat dikurangi 4AC, B kuadrat tadi 8 ya. Kemudian 4, A-nya 1, C-nya 10 ya. Per 2A, 2 dikali 1. Oke. Ini min 8, kemudian 8 kuadrat 64. 4 dikali 1 dikali 10, 40 ya. Tetap negatif. Oke. Nah, di sini min 8 plus minus. Nah, akar dari 24 dibagi 2 ya. 2 kali 1 itu 2. Kemudian min 8. Nah, di sini ya, Ustazah jadikan 4 kali 6. Biar nanti 4-nya bisa keluar jadi 2 ya. Akar dari 4 itu 2, nah 6-nya tetap di sini ya. Jadi seperti ini jawabannya. Kemudian penyelesaian pertama tadi kita pakai yang positif, penyelesaian kedua pakai yang negatif ya. Nah, ini kita coret ya, dapat min 4, ini juga bisa dicoret, hilang ya. Jadi min 4 ditambah akar 6. Ini juga jadi min 4 dikurangi akar 6. Seperti itu nggih. Ini soal yang kemarin kalian kerjakan ya. Nah, sekarang Ustazah mau melanjutkan ke materi ya, ke fungsi kuadrat ya. Mengingat kemungkinan 2 minggu lagi kita sudah ulangan ya, makanya Ustazah langsung lanjut nggih. Fungsi kuadrat ya. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b dan c bilangan real dan a ini bukan sama dengan 0 nggih, bukan sama dengan 0. Nah, harusnya ini dicoret ya, bukan sama dengan 0. Kemudian contoh fungsi kuadratnya di sini seperti fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan juga bisa fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 4. Ya.
Tapi ya biasanya bentuk umumnya seperti ini, ada variabel x-nya 1 di sini ya. Nah, kita langsung masuk ke grafik fungsi kuadrat ya. Grafik dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikenal dengan istilah parabola. Kenapa? Karena bentuknya seperti cekungan ya. Untuk menggambar fungsi kuadrat secara sederhana dapat dilakukan dengan cara berikut. Ini ada di buku kalian G di halaman 33. Yang pertama, pilihlah beberapa nilai x bilangan bulat yang terletak pada daerah asal fungsi tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan nilai y dari masing-masing nilai x dan pasangkanlah nilai x dan y dengan dalam bentuk titik koordinat. Ya, ini harus menggunakan buku berpetak atau streaming ya. Kemudian gambarlah masing-masing titik koordinat tersebut dalam bidang kartesius. Kemudian yang D, hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk kurva yang mulus. Nah, ini ya langsung aja masuk ke contoh G di halaman 33 dan 34. Gambarlah fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, nanti menggambarnya tergantung fungsi kuadratnya apa ya. Nah, ini cara penyelesaiannya. Pertama, kita tentukan titik-titik koordinat dengan memasukkan nilai x yang berbeda ke dalam fungsi f(x) sama dengan x kuadrat sehingga menghasilkan nilai y sama dengan f(x) seperti pada tabel berikut. Nah, ini ya. Kalian boleh menentukan berapa aja nilai x-nya, G. Sedangkan di sini nilai x-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, ada 7, G. Nah, y sama dengan x kuadrat ya. Jadi, y-nya adalah 9 ya, karena min 3 dikuadratkan itu 9, min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan x, 0 dikuadratkan tetap 0, 1 dikuadratkan tetap 1, 2 dikuadratkan itu 4, 3 dikuadratkan itu juga 9. Maka x, y-nya ini ya, min 3,9, min 2,4, min 1,1 dan seterusnya ya. Jadi nanti kalian mencari ini tabel yang keduanya sesuai dengan rumusnya apa. Seperti itu, nggih. Nah, dilihat ya, kita mulai membuatnya tadi ya. Yang pertama tadi min 3 dengan 9. Berarti di sini ya, min 3 ya. Oh, maaf, ini min 2, min 3 dengan 9. Berarti titik yang pertama di sini. Kemudian yang kedua tadi min 2 dengan 4. Min 2 dengan 4 di sini, nggih. Kemudian min 1 dengan 1 di sini ya, 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 4, yang terakhir adalah 3 dengan 9. Nah, ini ya kurvanya seperti ini. Nanti kalau digaris jadilah seperti ini, berbentuk cekungan tadi ya. Makanya disebut parabola karena dia membentuk cekungan, nggih. Nanti garisnya harus yang bagus nggih biar bisa bentuk cekungan seperti ini ya. Nah, alhamdulillah nggih, pelajaran fungsi kuadrat sampai sini dulu ya. Sampai grafik fungsi kuadrat dulu, insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan nggih. Nah, untuk lebih memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi, silahkan kalian kerjakan ya. Latihan fahami dan jawab di buku paket kalian di halaman 35. Kerjakan soal A dan C ya, A dan C. Nanti kalian cari x-nya berapa, kemudian dimasukkan ke situ ya, rumusnya x kuadrat ditambah 3. Berarti nanti kalau misalnya x-nya 1 berarti 1 kuadrat tambah 3 itu y-nya. Y gitu ya. Kerjakannya di buku berpetak ya, biar rapi ya, jangan asal-asalan ya. Kerapihan dan kebenaran Ustazah nilai nggih. Kebukaan maksimal besok jam 10 ya. Seperti itu. Jika ada yang belum paham, boleh silahkan tanyakan ke Ustazah, boleh lewat grup atau boleh lewat Japri ya. Selamat mengerjakan, barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga dalam mengerjakan soal-soalnya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.